ada model bisnis yang bisa kita kembangin dari situ juga. Ya itu ada brand lain mau bikin event di situ dengan pakai community space kita jadi gitu loh. Jadi kayak banyak hal yang bisa dikembangkan gitu. Assalamualaikum Arapi. Iya. Mungkin Arapi sekarang lagi ngedenger ya. Terus ini idenya bagus, ambil aja nggak? Gini dah, Atta Halilintar kok invest data kemana daripada lo diinvest di bola. Kenal banget. Si tahu banget ya Atta Halilintar. Iya. Atau gini deh, PS Store. Kan dia punya Bekasi FC tuh. Gue sih nggak usah ini Juragan 99. Nah, jadi Siapa tahu ya. iya. Ya kalau gue mah udah lebih spesifik. Aan Story. Kau anggapku nggak usah dipencet dong. Anda sudah mencet duluan. Lagi nyanyi enak-enak nih lagunya Juicy Lucy. Gue juga lagi ini tuh. Terus gue Paling dalam sebenarnya yang dia sama Mawar Diong. Oh ini yang beda waktu. Iya. Gue bukan orangnya. Kalau nggak lagi sering keputer jadi dan beatnya kan kenceng dibanding lagu Juicy Lucy yang lain. Jadi kayak iya enak nih beatnya yang kenceng nih gitu. Tapi dia menang itu nggak sih? Enggak ya? menang, enggak. Tapi nominasinya banyak. Menang itu apa sih? Indonesian Music Award. Indonesian Music Award. Jadi gue punya ide nih teman-teman. Wih, langsung aja main ide. Oh ini kita jelasin kondisi nih. Kondisi setengah 12 malam nih. Kondisi kita jelasin dulu nih. Kondisi dulu nih. Apa nih? Kenapa lu pakai peci ya tapi apa sih helm? Kenapa ayo coba harus siap. Harus siap dengan benturan soalnya nih. Iya benar. Jadi gue habis ngobrol sama salah satu pendengar kita. Dia punya konsep bagus banget yang sejalan sama kita. Nih kita karena deket sama pendengar kita bilang aja lah di podcast. Kan gue pernah bilang ke lu kayak pengen punya kantor sekalian coworking space, terus ada tempat nongkrongnya, ada tempat berkaryanya, live-nya jadi kayak komunal space-nya gitu deh, tapi di satu tempat. Minimal kayak sekokas gitu lah ya. Aduh, Mampus. Sekokas. Dia mah anjing juga nih. Cita-cita. Ya cita-citanya kan jauh. Jangan jauh Pak. Is small kayak Wih gila. Istiono mau. Andi Istiono manajer gua. Jadi kayak nih mau dipijit. Mau dipijit enggak? manja banget. Pijit. Jadi gue pengen cita-citanya kan lo di satu tempat Ancur Lisius ngumpul. Lo di situ kayak ada ubur-ubur ya. Dinyedot pala. Terus ada buka beberapa booth makanan itu Ancur Lisius yang buka. Dia punya usaha apa kita support. Misalkan toko baju ke merchandise ke makanan gitu di situ. Ada tempat live-nya juga, ada studionya, ada kantor gitu kayak community space lah. Ya. Pengennya ujung gedenya. Kecilnya kan kita pengen punya rumah garasi jadi warkop gitu kan. Iya benar. Ya kan? Benar. Tapi gedenya kan jadi community space gitu, community space. Nah, ngobrol nih sama salah satu Ancur Lisius. Kalian kenal deket lah sama dia juga yang Putri Tanjung. Gue tampol pakai bacaan podcast. Baru mulai diet saya. Jadi Mas Dika nih baru mulai diet. Udah ketularan Patra Gumara nih. Gue udah ada yang nge-DM si Ardi nge-DM gue. Wah siap-siap nih Randika Marah Jamil nih. Iya tinggal gue doang yang kagak nih. Gue mesti sabar-sabar karepin abang-abang gue ini nih Ancur Lisius. Kurang gula gini. Iya. Kenapa gimana? Makan sayur, nasi sama ayam pucet Mas Dika. Gue makan sate, mantep banget, enak. Anjing lah. Nah, ngobrol. Kalau nggak turun marah sih gue. Kayaknya dia sebut nama nggak apa-apa lah ya. Nggak usah lah ya. Masalah satu lah, dia punya konsep. Ternyata sejalan. Nah dia mau, dia tuh dia udah ngegambarin
terus desain interiorin sama kontraktorin tuh bisa. Jadi oke, sejalan nih gitu. Tapi kita pengennya jangan dulu dapat investment gede dari orang di luar podcast Ancur. Yeah. Jadi kita pengen libatin Ancur Lisius juga. Sampai tahu Ancur Lisius bokap lu atau lu punya lahan gak kepake 150-200 meter gitu. Di Seragen. Kejauhan. Ya kan. Nih lo yang lihat, gue yang emosi. Yes. Semua jadi marah-marah. Aku suka nih. Seragen. Misalnya lo punya tanah gak kepake, kita kerja sama. Karena nanti lo punya usaha apa makanan, lo mau buka di situ, ayo. Lo punya usaha apa mau buka barangan di situ, let's go. Jadinya kita bareng-bareng lah. Jadi dari kita untuk kita. Jadi ini emang kita bikin. Ya udah ini punyanya podcast Ancur dan Ancur Lisius bareng-bareng. Tinggal kita hitung valuasi dan lain-lainnya. Kalau lo lahan lo tuh ntar dapat berapa persen. Kita sebagai kreatif workingnya berapa persen gitu. Ini udah ada nih. Belum, makanya kita lempar. Lu berdua dia gue emosi ini Patra. Enggak kan, gue pikir ada yang si Ancur Lisius ini ngasih konsep tuh sekaligus ada tempatnya. Kagak, dia cuma ngasih konsepnya doang. Konsepnya. Nah, tapi kan kita bisa sebenarnya dengan konsep yang udah dikasih dan juga visi kita, dengan brand kita bisa nyari investor, angel investor nih yang di luar industri ini, atau emang investor aja gitu crowdfundingnya. Tapi kita pengen crowdfunding ke Ancur Lisius dulu. Jadi lu juga memiliki Ancur Lisius. Jadi itu tuh punya kita gitu loh. Kan enak kalau jadinya lu jadi tempat nongkrong lu juga yang diuntungkan kalau lu nongkrong di situ. Nah, jadi ada semi panggung pertunjukannya gitu, tiap seminggu 2 minggu sekali kita live. Teman-teman yang lain podcast yang lain mau bikin live podcast di situ, ayo stand up ayo gitu loh. Jadi kayak M-Block tapi versi lebih kecil dan lebih banyak ruang terbuka. Kayak Backstage tahun awal-awal. Kayak pelataran, ya kayak gitu Pak. Pelataran mana? Senayan. Kan banyak lanskap gitu. Nah kayak gitu. Jadi nanti kita kerjasama sama misalkan Bang Muklai. Dia pameran seninya dia. Kita taruh di situ. Jadi art space nanti. Jatuhnya jadi kayak earhouse. Earhouse-nya Endah Henresa. Jadi community space. Jadi gitu. yang ini Ojo Chaos-nya si Rumah Kaca. Jadi lu datang bukan hanya karena podcast Ancurnya, tapi karena konten-konten yang ada di situ tuh memang beragam dan itu milik lu juga. Gitu. Jadi siapa tahu lu punya lahan ada deh bang, nggak dipakai daerah Jaksel gitu. Bokap gua ideal banget tuh. Ya misalnya ya udah kita kerjasama. Daripada kita dapat investor dari luar jadinya bisnis banget kan gitu. Walaupun tuh potensial gitu. Terus kan yang ngidupin apalagi ada F&B-nya. Kalau lo orang ke situ mau nonton live show-nya podcast Ancur atau podcast yang lain kan pasti jajan. Nah F&B-nya tuh kalau ada yang mau kerja sama gitu, ya Ancur Lisius nih, gue punya usaha ini, ya udah bukanya di situ bareng gitu. Terus kita kurasi siapa aja yang ayo kerja sama gitu. Ya gantian nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali gantian. Ganti usahanya. Biar beragam. Terus dia jadi gak punya tempat dong, kasihan. Kayak bazar ya? Enggak, kalau bazar kan sementara. Lah itu cuma eksibisi. Tempatnya kan tetap ada, tapi ngasih kesempatan buat yang lain. Tempat makannya kan sebentar. Iya kan nggak sewa Pak sistemnya. Kayak bazar dong. Iya, tapi bergantian. Jadi biar Ancur Lisius dapat semua, misalkan ada 5 booth nih, 5 tempat gitu, 5 place buat dagang. Antusiasnya ada 20 kan, gantian sebulan sekali muter. Jadi biar yang datang juga makanan yang dicobain dari situ beda lagi. Tapi ada yang tetap misalkan coffee shop. Dari itu yang punya podcast Ancur. Coffee shopnya tetap ada, tapi yang lain boleh berganti sesuai dengan temanya gitu. Jadi kayak ya community space sih jatuhnya. Dudi Dimsum boleh di situ. Boleh. Muncul lagi nih. Boleh gitu nama itu tuh. Udah lama gak denger tuh gue. Boleh gak kan? Boleh kan? Kayak misalkan Sejuk kan partner sama kita. Support di situ, buka di situ. Mau buka. Tapi dengan yang lebih sederhana, yang udah bowl atau yang apa. Jalan. Markobar. Nggak mau. Pisang. Gini nih. Kan baru ada Ancur Lisius kayak bokap gua ada nih. Nggak jadi dah.
Enggak ya kan. Semisalnya. Iya semisalnya. Atau misalkan emang kita gini aja kalau mau main gilanya, crowdfunding. Buset. Iya misalkan. Bahan pertama. Iya misalkan kayak di ya, kayak kita bisa.com. Betul, mencapai 5 miliar. Ya udah lo berapa aja di situ. Anjing terus bagi-bagi ininya gimana nanti? Nanti dihitung dulu. Kan ada persennya kan berapa nantinya gitu kan. Ada satu aplikasi. Yaudah, sekarang kita butuhnya berapa deh, langsung aja. Tadi kan ngitung-ngitung ya. Jadi kayak langsung belok ke situ tuh. Hancur. Langsung aja nih. Konstruksi apa segala macam 7,5 M. Wah. Ini kalau lahannya kita sewa ya. Tapi kalau lahannya ada yang punya makanya kerjasama. Kalau lahannya ada yang punya jadi berapa? 5 M. Wah, gila juga. Buat 2 tahun jalan tuh. 2 tahunnya tuh aman tuh. Jadi ya siapa tahu sih kan ada aja namanya duit ya. Bener. Ada ya, Pat. Ini maksud gue kayak 5M mah gampang. Gak ada yang gak mungkin Pat. Gak ada yang gak mungkin. Angelisius gue yakin potensi lu keluarin semangat kita. Iya sih, duit nganggur sih. Gue rasa sih. Enggak gini Pat. Kalau gue mah ya boxset aja seret Pat. Nggak maksud gue jadi si community space ini tuh punya lu juga gitu. Iya gue ngerti. Gue sih ngerti kan? Ngerti, kebayang gitu. Jadi kita San Mori pagi kumpulnya ke situ. Jadi kita punya tempat sendiri. Iya. Kapan aja lo mau ke situ silahkan. Tuh nanti. Tapi nanti kan ada yang harus ninggal di situ juga. Ada kayak biasa, kayak manajemennya tetap ada kita bikin untuk ngurusin si community space. Makanya butuh biaya operasional. Bayangannya di mana daerahnya? Selatan. Lebak Bulus. Ya banget. Cipete lah pengen Kemang lah pasti ya, Kemang Cipete situ lah. Cuman kan tempat udah susah kalau daerah situ Pat. Yang gede-gede. Iya. Itu kali di mana kalau Jakarta gitu? Tapi pengennya masih Jakarta, Tangsel atau Bekasi. Yang potensial sama kita. Kan kita gak harus tiap hari datang. Kalau aja yang datang tiap hari Uca sama Dimas. Kan yang ngantor mereka. Ruko gitu kalau Bang ada nih Bang tapi ruko. Bukan ruko. Kalau ruko gak sesuai konsepnya. Lu rumah berarti. Bukan rumah juga. Ya kan abis itu kita bangun kan. Iya jadi kayak lahan jadinya. Iya. Lahannya harus gede dong ya. Iya gede dong ya. Emang. Makanya tadi gue bilang berapa hektar tuh. Kayaknya gak ada yang dengerin podcast hancur dah. Bentar udah ngomongin berapa hektar nih anjing nih. Tiba-tiba berapa hektar sih kaget gue. Tiba-tiba hektar. Nih gue kirimin nih ini aneh. Siapa sih? Coba lihat namanya siapa? Nih, ntar dulu gue kirim dulu. Gue kayaknya tahu deh orangnya. Iya, yang tadi gue bilang gue meeting kemarin di grup. Karena ada gue meeting sama ini. Enggak tahu. Sebelum kita meeting tadi sama salah satu agensi jam 3. Gak inget. Emang jam segini. Gak inget. Sama. Oh, yang seksi itu. Wah, ini udah mulai anjing tuh. Lu udah mulai anjir kayak begitu mah. Yang meeting kan gue sendiri ya Pak. Ya dia. Iya, gue juga udah nebaknya dia. Mata lo kotok. Oh. Iya tahu gue. Oh iya. Lu periksa lagi Pak, plus ya? Plus gue. Emangnya udah plus pasti. Gitu lu. Plus. Set perut minus mata plus. Nah, udah gue kirim tuh konsepnya, coba lu lihat di handphone. Gak bawa handphone gue. Nih, kayak gini nih konsepnya bawah-bawah dah. Nih, tuh jadinya bikinnya. Iya, jadi banyakan landscape gitu Angelisius. Oh, ini mah ada nih yang cocok nih. Ini rumahnya Dik doang, kandang jurang. Cocok nih. Kandang jurang doang. Enak sih punya. Ya maksud gue nggak ada yang menutup kemungkinan. Ini gede banget ya. Oh ini. Coy, kalau animator Marvel aja dengerin kita, berarti kan mungkin aja juga banyak yang dengerin kita yang punya potensi gitu Pat. Yang selama ini silent killer. Ya, silent killer. Pendengar-pendengar yang diem gitu kan banyak ya. Silent reader. Iya ada sih Ada. Gue juga yakin ada. Ada sih. Tapi ya kalau enggak ya emang udah kita cari investor jadinya. Ya kalau cari investor ya udah nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita gue pengennya Angelisius tuh juga ini punya kita gitu. Jadi kayak lo memiliki juga, lo part of jalan kita bareng-bareng nih. Jadi kita jalan bareng-barengnya nggak cuma sebagai podcaster dan pendengar, tapi secara ngobrol dan community barengnya tuh kita build bareng gitu. Keuntungannya bisa kita share juga ke mereka gitu maksud gua. Itu ya namanya juga lagi usaha.
Gila, ini namanya juga dagang ya. Iya, maksud gua juga cita-cita dagang. panjangnya kan ada lah, boleh gitu ya Enak kan. sih kalau sampai punya lahan segede gitu buat kantor. Iyalah. Anjay. Jadinya lu ke situ itu bukan karena podcast hancurnya doang, tapi karena tempatnya. Ini tuh kayak, aduh, gue lupa lagi nama space-nya di Kemang. Fatmawati tuh ada tuh tempat gini apa? Cibis Park. Cibis. Oh, Cibis. Iya, Cibis Park. Iya kan modelan gitu kan. Model begitu ada satu tempat, kawasan. Iya, tempat sepatu roda. Iya. Rukonya ada restorannya, ada Iya. danaunya. Satu kawasan Iya, tuh. cuman kalau Cibis kegedean. Ini versi kecilnya. Iya. Cubis. Cubis Pak. Iya, Ideal banget sih. lebih Cibis rawit kan yang lebih kecil. Cabe itu ya. Iya. Gila sih. Ya maksudnya cita-cita besar bro. Iya kalau itu sih ya Iya. betul cita-cita besar. Setuju gua. Community space bro. Best itu. Tuh Rans Entertainment tuh ya. Sebelah Rans kosong tuh lah. Sebelah Rans lagi anjing. Iya namanya Ya, siapa cita-cita tahu. sih boleh. Siapa tahu Arafi betul. denger sih ya. Iya. Arafi denger halo Arafi. Arafi denger Arafi. Ini kan Arafi kan mau mensupport ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif betul. Kita podcast kan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Iya. Ya minimal kalau nggak Arafi Arafik lah. Pandangan pertama awal aku Mantap. berjumpa. Sedap. Kalau Arafah sih bisa gua hubungin. Arafah. Kalau Arafi berat nih. Ya sebenarnya kita ada segrup ya sama Arafi di WhatsApp ya Mas. Ada. Cuma sungkan. Segen banget. WA-nya gimana? Iya orang Tapi cuma kirim aja nih langsung. orang nge-WhatsApp cuma nungguin orang WhatsApp baru kita Iya. WhatsApp. Kalau Berani yang lain-lain kita ngebuka WhatsApp baru. ikutan. Iya. Enggak langsung aja fee gitu. Gue ada konsep fee set gitu. Kan ide dulu ya. Terus Raffi memblok Anda. Oh, apa ada gambar tuyul ya di sini? Gitu. Jadi ya nggak ini siapa tahu bokap lo ternyata tadi bener Putri Tanjung dengerin bokapnya banyak lahan. Ada no satu Ada. Transmart kita kagak kepake ya. Carrefour MT Haryono tutup. Iya kan? Nah, gimana itu? Ya gimana nih Om CT? Ya gimana kek? Ini kocak deh. Maksud gue paham kan, tapi nggak mesti segede yang gimana-gimana gitu. Pipi muntah. Tapi at least kantor kita punya buat kerja, co-working space. Kita bisa sewain juga kalau orang-orang mau kerja di situ beberapa. Yang penting Uca sama Dimas sama kita bertiga punya ruangan. Terus studio, podcast, buat live yang di luarnya. Gitu loh. Udah ini sebenarnya udah the next level sih. Iya The nih. next level podcast nih. Tapi lo yakin? Kalau misalnya kejadian tuh keren. Bro jadi bro. Keren. The next level nih. Oh insya Allah ya kan. Jadi 1 juta pertama deh gue. Ih, Jadi Mancing aja lu mancing. ya udah lu berapa? 1 juta. Jadi gue genapin jadi 2,5 juta. Gope Lu cuma gope anjing. Gope doang. 1 juta lu gope anjing. Makanya lu sedih. Bayar listriknya aja gak cukup kayak gitu. Gak cukup. Konslet mulu tiap ada yang datang konslet. Mati Nggak ngejeglek cukup. bro, ngejeglek katanya. Tapi kan lu seneng kan Ancur Lisius kalau kita gedenya bareng. Ya. Karena Ancur Lisiusnya juga udah jadi entitas. Betul. Iya, iya. Betul. Community ini tuh udah jadi entitas juga. Jadi kita juga pengen berpartner sama lu jadinya. Gini nih, bayangannya tuh kayak Potlot versi podcast. Iya benar. Iya, bagus sih. Iya. Bagus sih. Ya gue bim-bim deh. Gue Bunda Yvette. Lu kenapa jadi bundanya? Enak bang. Enak bang. Gue mas kakak sih gue. Aura vokalisnya tuh ada. Lah bener. Ya, atau kayak rumah dulu deh. Seminimal-minimal rumah ya. Bener kalau rumah ada yang agak gede garasinya kita bikin warung kan. Iya. Kalau misalnya bang, rumah gue gede nih bang, tapi gue tinggal di situ, gimana? Ya keluar. Ya alhamdulillah. Diusir. Jangan keluar. Kalau gue mah alhamdulillah jadi kita nggak bayar satpam. Ada yang tinggal di situ jadinya. Iya. Jadi kita bikin warung kopi gitu. Ya warung Indomie gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelayanin, kadang kita ada, kadang nggak ada gitu Nah, itu sharing. biasanya intensitasnya kita datang berapa kali? Kalau kita rumah, Iya. Dia di warung ada warung itu. oh 3 dari 7, minimal 3 hari dari 7 hari kalau itu mah. Datang terus 24 Iya. jam dong warkop. Kalau jangan 24 jam kalau Kalau warkop. kita kantor, Ya. terus space-nya udah segede tadi Cibis Park itu kita nggak akan pernah pulang gitu. Gimana cara balikin duitnya? Udah pasti kerja terus tuh. Ini nih. Ya. Ini nih yang lu kayak kenapa lu harus merasanya lu terus yang harus kerja padahal tempat itu yang menghasilkan sendiri juga Pak. Dengan caranya disewa-sewain. Enggak
Udah pusing dulu. Ya jadi gini, kita mau berpodcast biasa, tapi makanya kan menghasilkan sendiri nih community yang kita bangun. Iya, tapi kan harus di-maintain Harus dan dijaga. di-maintain. Iya kita Yang kan ngawasin. ada kan partner manajer, nggak kita bertiga, kita punya partner tim manajemen yang ngurusin itu, community leader bahasanya gitu. Ya manajer kita lah gitu, manajernya yang kan ngurusin. Tenang bukan lo ya, jadi lo jangan pusing dulu, sabar aja. Nah, Jadi dia jadi baru ngayal lo ini. kalau Baru ngayal. kitanya ya kayak biasa nge-podcast, ide-ide kreatif, ngobrol sama klien seperti biasa, cuman tempatnya lebih nyaman gitu aja. Iya, ya gak sih? Kok lu gak ada yang merespon gua? Enggak tahu. Kalau udah kayak gitu, berarti kan kerjanya harus double. Iya, kerja harus double bukan dari kitanya, tapi kalau tim kita yang nambah dan pekerjaannya bisa dikerjakan lebih banyak orang dan lebih efektif, kan kita juga lebih mudah. Gitu. Jadi cost productionnya lebih tinggi. kan ada capitalnya, makanya capitalnya gede tadi di awal. 7,5 sampai 10 M. Naik tadi. Perasaan gak segitu. Perasaan tadi gak tuh apa yang tadi perasaan cuma 7,5 ke bawah. Kan nggak tahu tanahnya di mana. Kalau di Menteng kan nyawanya gede. Wah, Menteng Langsung sih Menteng gila sih. lagi. Menteng Pulo. Ya maksud gua kan ada capitalnya yang kita bisa puterin untuk nambah manpowernya untuk mengerjakan ini Terus itunya. baliknya berapa lama? Tadi Misalnya gua ada nanyain kan, yaudah deh dengan 7,5 M, Ya. baliknya berapa lama nih? 5 tahun. 5 tahun. Optimis gue. Balik BP tuh ya, belum BP. untung tuh. Belum untung. Belum, tapi itu BEP-nya pun bahasa BEP tuh klien udah investor tuh udah kembali 100% plus dapat dividen tiap tahun. Kitanya juga gitu 5 tahun feeling gua kalau semuanya berjalan lancar insya Allah ya. Ya bisa. Jadi tahun ke-6 udah dapat untung terus tuh. Udah tinggal untung ya. Hidup harus terus berjalan. Gimana mau Gimana mau presentasi percaya kayak gitu. Presentasinya terakhir Bisa tahun ke-6 ada lagu Bernadia. Kalau saya udah untungnya. Gini baru jalan. Untungnya nggak saya ludahin Nggak kamu jadi di sini. Iya tahun ke-6 Nggak udah jadi untung. tuh hari Tanu diajak meeting gitu. Iya jadi hari tani. Bisa sih. Bisa. Semua harus dimulai ya. 5 tahun. 5 tahun itu waktu yang cukup buat kita mengembangkan segala macam model bisnis lah. Nah, tapi kan nggak mungkin duit itu cuma dari podcast doang ya. Makanya jadi community space. Jadi dari F&B-nya dapet, dari coworking space-nya dapet, terus juga Tapi event. coworking space kan pada tutup juga ya sekarang ya. Ya kita buka. Gampang bener. Lu mah Debatnya gampang anjing. yang nggak yang gede Tinggal kan. lawannya doang. Ya itu yang tadi gua kasih lihat, dia dan timnya kan siap untuk sewa di situ juga. Jadi dia chip in plus kalau dia ngantor di situ kan dia juga sewa di situ. Buka juga. Kita hidupkan lagi gitu. Terus event-event yang kita buat gitu loh. Bukan podcast menjadi satu-satunya channel untuk menghasilkan revenue justru. Justru dari kayak XX1 tuh kan gak jualan film, Pat. Jualan F&B. Jualan F&B gitu. Iya. Ini Tapi juga kan cara mendatangkan F&B-nya dengan cara menarik Dan orang nonton film. film. Betul, dengan Iya kan? makanya kita kolaborasinya banyak sama artis tuh maksudnya pekerja seninya ya. Jadi kayak artwork, Pematung. pematung bisa aja. Jadi dia cuma diem doang. Matung dia mematung diri. Matung itu namanya. Mas pematung. Iya. Manusia silver tuh. Iya. Manusia silver. Kita ambil Pematung dia. gitu. Jadi ada model bisnis yang bisa kita kembangin dari situ juga. Gitu. Ada brand lain mau bikin event di situ dengan pakai community space kita jadi gitu loh. Jadi kayak banyak hal yang bisa dikembangkan gitu. Assalamualaikum Arapi. Iya. Mungkin Arapi sekarang lagi ngedenger ya. Terus ini idenya bagus. Oh, ambil aja nggak? Gini dah. Apa Halilintar? Kok invest data? Wah, daripada lo diinvest di bola. Kenal banget. Si tahu banget ya Atta Halilintar. Iya. Atau gini deh, PS Store. Kan dia punya Bekasi FC tuh. Gue sih nggak usah ini. Juragan 99. Nah, jadi Siapa tahu ya. iya. Ya kalau gue mah udah lebih spesifik. Aan story. Ya boleh sih. Gitu. Mimpi jangka panjang, jangka pendeknya kita punya
pindah ke tempat rumah dengan ada garasi yang kalau gue tetap gini, kalaupun kita pindah rumah kantor, jadi biar tempat itu juga menghasilkan. Jangan cuma kontennya doang yang menghasilkan. Jadi makanya bikin warung gitu maksud gue. Ya, iya. gitu. Jadi kan membantu rumahnya juga menghasilkan, punya warung, punya komunitas, community space gitu. Kita sewa ini aja kantor gede, kita Airbnb. Itu namanya lu calo. Jadi nyalo. Calo. PA. Kalau gua lebih setujunya bagus nih. untuk fungsi yang lebih luas lagi. Ini gue demen. Jadi rumah lu sewain. Iya, bagus. Sama pemadam kebakaran. Cing. Sosialnya gede, bro. Iya sih. Sosialnya gitu. Cuma masalahnya nanti di tengah rumah ada tiang. Iya, susah banget sih. Tiangnya tiang striptis. Pendek. Bukan yang dari lantai 2. Pendek ya? Anjing. Kok gitu? Iya. Kalau oke, gue gak ada lahan segede gitu bang, tapi gue ada rumah nih yang sesuai tadi nih, ada garasinya, rumah oke, ngobrol sama kita, kerja sama. Rangkas Bitung. Jauhan. Rengas Dengklok. Kejauhan juga. Jauhan juga bang. Room Royan. Anjing, apaan tuh? Jadi perjanjian. Perjanjian Room Royan. Zaman dulu. Lu kan Rengas Dengklok ya waktu diasingkan kan. Iya, ini Room Royan ada. Lama tuh udah gak denger tuh Room Royan. Iya udah gak gitu. Jadi kalau ayo itu rumah kita coba explore. Jadi tiap hari di tempat itu bahasanya warung kopi lah ya. Ada eventnya, ada acaranya. Misalkan Senin Reggae night. Hah? Reggae night. Nggak ada reggae night. Beda. Misal itu Rabu. Misalnya bang ada nih bang Pick 2. Oh kalau Pick 2 mah potensial Pat. Apanya? Potensial pindah rumah gua. Potensial apa nih? Kejauhan lah. Kemungkinan. Jaksel Tangsel lah masih oke. Maksudnya Tangsel BSD. Tangsel deket Bintaro, Pondok Aren, BSD masih aman itu. Masih boleh lah. Aman ke siapa nih? Gua. Ideal banget tuh dia. Lo nggak maksud gua kayak Lebak Bulus, Cipete gitu-gitu tuh, Pejaten gitu boleh tuh. Atau di mana aja coba dulu lah ngobrol sampai tahu ada potensi yang bisa. Bekasi. Sebenarnya potensi Bekasi secara market. Tapi belum jadi harian lah kalau di Bekasi. Atau gini, misalnya nih ada pendengar kita mau sewa kantor juga. Iya. Tapi butuh space yang gede. Jadi nyari partner untuk sewa bareng. Gimana? Boleh. Kok ragu? Misalnya bang, gue ada rumah nih 400 meter, tapi sebenarnya kepake mungkin cuma 100 nih. Gimana kalau kita barengan? Jadi tapi lu talangin dulu semuanya. Gue bayar ke lu. Iya. Iya dong, kan dia yang butuh duluan. Oh iya. Iya kan misalnya. Jadi dia gede banget. Kayak ini 100 meter. Tapi kan akan dibalikin. Iya. Kalau intinya mau pasti. Iya nggak apa-apa. Kayak kantornya Muse tuh. Misalkan atas dipakai siapa, bawah dipakai siapa kan bisa tuh, gede tuh. Gede itu. Nah kalau misalnya ada 8 kantor di situ, bubar aja rumah keramaian. Ya langsung aja deh, CC. Tolong Ranggas Laksmana. Gini deh, Rob Clinton. Kalau gue masih gini deh, Wanco. Jadi Wanco. Jebut nama nih gak apa-apa lu. Emang lempar-lempar doang. Siapa tuh ada yang nyangkut. Gitu jadi pengennya jadi rumahnya juga nggak cuman sekedar rumah yang kita ngantor dan ngonten doang. Kan kita punya juga pengen ada studio yang lebih gede, 2 studio buat teman-teman podcast Han yang kemarin mau ngetek. Jadi kita punya rumahnya. Ada, terus kita punya warkopnya kayak ibu kos punya warung gitu. Iya. Kan belanjanya di kita lagi gitu, muternya di situ. Iya gak? Menarik sih. Ya oke sih, gue sih ayo aja. Iya ayo dong. Kabarin. Ada yang ada nggak tapi nggak sebenarnya gini, kita kalau nyewa pun kita insya Allah sanggup. Cuman kita di momen ini pengen ngelibatin Ancur Lisiusnya. Justru itu yang pengen kita tekenin, kayak gue ngelibatin lu nih buat barengan ayo gitu, kita bisa ngebawa ini bertumbuh bareng gitu. Ya siapa tahu ada yang ide, maksudnya ada lu punya duitnya tapi lu nggak punya waktunya. Betul. Bisa juga ya, gitu kan. Duitnya punya waktu terus lu punya waktu tapi nggak punya duitnya juga bisa. Itu sering kita lakukan sekarang. Gitu. Ya kalau gitu mention nama aja yang punya duit nggak punya waktu. Misalkan Gibran Raka Buming.
Astagfirullahaladzim. Anjing mau Patran ini Aduh, brengsek lo Pat. Iya. Siapa tahu lagi pasti Pak Jokowi. Ya punya waktu tuh dan punya duit sekarang. ngembangin podcast tapi gak punya waktu. Kayak sang pangarep. Kocak anak nih. Lah, kan dia main podcast. Iya sih. Lagi udah gak punya waktu. Misalkan dia ada rumah keluarga gue agak dipakai nih. Pakai aja tuh bang. Nah kan bingung mau diapain. Iya. Tapi lo nya dapat juga terlibat gitu. Jadi menghasilkan juga. Jadi chip ini berupa Aset. Iya. Invest aset. Yes, of course, bro. Isi. Bro, ini namanya partnership. Harus. Ya. Nanti kita kerja sama lagi dengan kolaborator orang lain kan nggak ada yang menutup kemungkinan gitu. Tapi kalau yang angel investment juga gimana? Wah, itu gue mah happy banget kalau sampai ada angel investor mah. Angel Karamoy. Kurt Angel. Kurt Angel yang Newportnya. Definisiin dulu angel investment tuh kayak gimana? Ya yang udah cuman lo butuh berapa 10 M nih, udah balikinnya kapan aja itu angel investment. Angel investment tuh gitu. Tapi mesti hati-hati itu. Lah nggak apa-apa udah. Gue Main terabas. Iya. Udah Misalnya diterabas. 10M. Ya. 3 bulan ternyata duit judi online. Ya jangan kalau judi Kan online. kita nggak tahu nge-tracknya. Justru harus dicurigain ya. 10M gue ngapa-ngapain tuh harus dicurigain Dia nggak, maksudnya nggak ngapa-ngapain juga, maksudnya uang dingin gitu Pat, yang kita tahu track recordnya juga. Iya, maksud gue tahu usahanya apa segala macam orang old money gitu loh. Iya kelihatan. Dari mana? Old money misalkan kayak kok kaya banget dah punya kapal tongkang ternyata batu bara gitu usahanya. Ya udah. Jadi dia punya duit. Gue ada nih 5 mau diputerin Langsung tapi aja bingung. lah kalau gitu. Sandiaga Uno. Gini Pak Sandi. Sandiaga Uno masih ada relasi kenal. Kenal kan. Dan Pak Sandi kan nganggur nih sekarang. Iya, nggak tahu duitnya mau diapain kan pasti tuh. Nggak jadi menteri. Iya, Saratoga sih boleh sih join. Betul sih. Tapi kayaknya sih sama kita profilnya nggak pas. Sama image yang kayak gini bangun Iya nih, Pak sih, Sandi. bener. Ya kalau gua sih ngelihat kayak gini prospeknya dan juga siapa bisnisnya nih? secara entertainment, Ya, secara betul. media kan. Setuju. Pak Erick Thohir. Gue setuju sih. Gila, kok kapan lagi gue bisa reuni sama Pak Erick Thohir? Kapan lagi setiap habis nge-tag podcast banyak atau dikit pendengarnya kita dimotivasi. Oke, ayo. Iya kan Mas? Kacau nih. Loh, penting tahu. Iya. Gitu, tetap ada api membara di dalam tubuh badan kita supaya semangat kita tetap menyala. Nggak, tapi kalau Pak Erik agak sibuk dan dia nggak terlalu lagi fokusnya kayak ke kementerian sama PSSI kan. Kalau mau ngomongin old money dan di seni, ya. Gue tahu orangnya. Siapa? SBY. Bukan. Pak SBY udah bikin volley Lavani. Tapi dia kan nggak, kayaknya ke podcast agak jauh yang lebih ke seni dan ini ya. Sekarang yang lagi kayaknya akan rising star, old money dan peduli sama seni, Didit Prabowo. Gue mau mention aja gue. Gue sih iya. Iya enggak? Gue selagi iya. Iya. Enggak, lu bukan mention, lu lempar. Kampret Patra. Siapa tahu ada Mas Didit. Bagus idenya. Mau gue. Bisa pengembangan merchandise. Itu fashion soalnya. Kalau merchandise kita yang desain Didit Prabowo gokil sih. Gila, sorry nih WD Willy nih. Sorry nih, yang beli Om Deddy Corbusier. Ini orang dari kayak kita gak percaya dah Mansur. Dari orang optimis lu gini-giniin. Ya kan colek aja ya. Siapa tahu emang dari nama yang kita sebutin ada yang temennya dengerin. Enggak nyoleknya tuh lu tuh kayak ini tau gak, lu mencet bel orang terus lu cabut. Dipencetin bel orang-orang kaya ada rumah gede-gede. Tingtung cabut. Tingtung cabut gitu. Bikin danger aja. Ngeselin banget. Blow on. Namanya juga usaha. Iya, boleh lah. Karena dari ideal dan ide kita orang-orang tadi sih yang punya duitnya sih. Nah, tapi maksud gue mungkin aja Pat, kalau gue ngelihat Anculisius malah ya mungkin banyak kalau di fase-fase seumuran sama kita atau beda setahun 2 tahun sama kita, mau apalagi yang mau lo kembangin dalam karir dan bisnis. Ini momennya kolaborasi menurut gua. Ada yang kaya banget dan kayak belum pernah nyemplung ke media sih. Itu boleh juga tuh kita coba tuh. Siapa? Haji Isam. Siapa dia? Gak tahu loh. Gak tahu deh. Gak tahu. Nusa Kalimantan. Nah, cakep Ya, tuh. kalau gitu mah gitu lah. Pak Haji Alwi. Haji Alwi. Haji Alwi boleh. Haji Alwi. Boleh. Haji Bolot juga boleh. Semua Haji. Haji Iming. Haji Iming. Semua bikin peci no. Ada semua no. Se-Indonesia.
Karena banyak plan kita kan, gue udah bikin so far kita punya Mustafa Haji. Agi Turki. main Mesir. Oh iya. Maroko. Maroko. Kan gue punya ini kan, kita lagi bikin 4-5 deck buat tahun depan kan. Nah program-program itu kalau lu jalan lancar sama satu deck yang permintaan itu. Oh iya. 5 tahun optimis gak lo? Optimis balikin duit 7,5 M mah. Yang ini ada 2 orang. Ya. Kayak habis dipukul ulu hatinya. Ini kayaknya kita doang lah podcast yang vulgar untuk ngomongin dapur-dapur. Ini kan kita saling berbagi. Karena pengen lu terlibat. Betul. Gitu. Oh, tapi kalau yang royal dan kayak channelnya nggak terlalu jauh, kayaknya kita masih terjangkau nih. Kita coba sih. Siapa nih? Hotman Paris. Iya. Satu. Kita dikasih ruangan di Holy Wing. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Oh, nggak jadi Bang Hotman, sorry. Ya siapa yang mau, dia juga nggak mau. Iya sih, nggak jadi. Gitu. Tapi cobalah kalau ada, kita bisa nih kita ya. Oh, gue tahu kalau misalnya ada hubungan sama olahraga kayak gini juga, kita kan nanti bikin olahraga. Iya. TV Jabrik. Siapa itu TV Jabrik? Gue nggak tahu. Enggak. Kalau yang masih seumuran, kalau masih seumuran ini lebih masuk akal sih. Masih seumuran terus peduli sama anak muda dan punya duit. Mas Dito Menpora. Bener loh. Bener tuh. Mas Dito sih. Mas Dito. Oh enggak, yang ada hubungannya deket sama entertainment nih, kayak gitu. Giring. Menteri Wamen Kebudayaan. Boleh jadi. Giring Ganesa. Bener. Mas Giring. Jadi sih. Gir. Minimal kita semua. Gir apa lu di depan? Motongnya gir. Yeah. Tolonglah. Kembangin podcast nih. Minimal kita nanti semua pakai sarung tangan. Nah kan deh Kementerian Kebudayaan kan? Iya. Kan budaya podcast, budaya yang kita jaga kita juga. Kita bisa sosialisasi kebudayaan ke seluruh negara. Banyak pendengar kita di luar negeri juga. Ada. Banyak, kita bawanya podcast dong ke orang. Jangan tanggung ke wakil Fadlizon. Gini deh, daripada lo berdua nyebutin Metal John. Gimana kalau mau Metal John? Kalau nggak ada Fadlizon, kita ke Metal John. Efek gitar. Gak daripada lo nyebutin nama-nama doang. Gue mau lempar ide ya. Itu bukan ide. Gue juga cuma lempar ide ya. Bukan ide, mending kan kita konsepin. Ya kan ini dulu, investnya dulu, baru kita konsepnya. Kayak kalau rezeki mah insya Allah ketemu Pat. Lo bayar misalkan Anculisius gitu 10.000, 2.000, 5.000 orang dah. Satu orang sejuta 5M Pat. Ideal banget sih. Bener tuh. Ya ada sih di Telegram kita udah 4.000 sekian sih. Dan kita bisa hitung misalkan kita 5M. Berarti lo kan satu orang dari 100%, 1%. Sahamnya ya. Iya, dibagi 100 misalkan. Itu Rudun tuh banyak banget itu. Ngedatanya ribet banget ya. Ada 4.000 orang. Kalau kita bikin film misalkan 5M. Satu orang sejuta. 500 orang apa 5.000 sih itu kalau 500? 5.000 kali sejuta. Ya 5M 5.000 orang ya. 1 juta. Iya 5M. Iya dong. Kalau orang 1 juta. Kalau orang 10 juta dah misalkan nih. Kita main gila nih 10 juta. Satu orang 10 juta. Iya 500 orang doang dong. Oh iya 500 orang. Kalau satu orang 10 juta cuman butuh 500 orang Mas Dika. Oh iya bener 500 orang harus invest 10 juta ya. Iya itu make sense dong makin ketemu nih. Oh iya 500 orang. Kita butuh 500 orang gila. Iya yang punya 10 juta kita invest. Ya jadi gak? Dan join ke dalam grup ini. Kalau yang konsep ini berhasil bro. Si ada nih. Enggak usah. Kalau dia value to value. Iya. Kita kemana aja. Jadi butuh cuma 500 orang. Hanya 500 orang pertama. Gua ngerasa ini jadi MLM dah ini. Dengan masing-masing 10 juta. Iya. Iya. Dengan benefit yang didapatkan. Belum tahu kita obrolin. Nanti kita tapi yang pasti dividen kita bagi rata. Iya. Dan kepemilikannya ada di bersama. Jadi kalau itu kepemilikan apa nih? Investment ini kan ya produknya. Jadi kayak misalkan. Oh berarti ke si ancurnya dong. Iya. Sahamnya berarti kita ini pecah. Enggak pecah. Dividen yang dibagi keuntungan 100% dibagi ke 500 orang itu. Iya sih, kepemilikan dari si ancurnya? Enggak, tetap punya kita. Mereka kan invest. Invest pengembangan bisnis. Iya. Bagi dividennya. Ya, soal tuh 500 orang sih
kebayang Fat ya gak? Makin jelas nih, makin terang nih. Bayang di depan balikinnya. Balikinnya pelan-pelan. Oh gini Pat, balikinnya tiap event kita Cicil satu orang. Satu orang. Ini 10 juta balik. Nih gue balikin 10 juta ya. 499 lagi nih. 499. Dari event sama dari iklan yang masuk. Satu minggu ada 1 tahun 52 minggu. Taruh deh seminggu sekali kita balikin event. Berarti setahun kita balikin 50 orang. Cuman butuh 10 tahun balikin 500 orang. Cuma butuh 10 tahun kata dia. Cuman butuh 10 tahun itu mudah. Ya udah kita bikin seminggu sebulan setahun itu 100 event misalkan kita kejar. Ya 100 orang kita balikin 5 tahun kan tadi hitung-hitungannya. Pakai bunga enggak? Enggak dong. Balikinnya. Kan lo dapat dividen. Dividen dapat tapi yang udah dibalikin tetap dapat dividen. Sampai 5 kontrak kan 5 tahun. Oh 5 tahun. Oh iya. Sampai 5 tahun itu dia dapat. Iya dapat dengan hitung-hitungan tadi. Iya. Oh bagus tuh. Kenapa nggak dari awal kan nggak nyebut nama kita kalau udah ide itu dari awal. Tapi kan kalau Pak Didit mau sendiri boleh. Iya, asal kita tolak ya kan. Jadi kan gue gak usah pusing ngurusin 500 orang. Masa itu asik banget. Nyebut nama tuh kayak kita kenal semua ya. Iya. Enak bener. Iya. enak banget ini dipotong-potong di TikTok langsung di-mention ke orangnya. Enak Iya. bener nih. Kalau itu bisa berhasil dan terjadi, kita bikin lagi yang kedua film. Budget 5 miliar. Iya enggak? 500 orang masing-masing 10 juta. Di credit title nama 500 orang ada eksekutif produser. Eksekutif produser terbanyak 500 orang. Preskon gak muat itu ya. Iya loh. Ya gak usah diundang. Dia kan investor. Di gala aja, undangnya di gala premier satu studio Epicentrum 500. Itu yang nonton gak bentar. Berarti yang nonton itu cuma kita investor doang. Nggak ada media. Di studio 2 bro. Iya. Iya. Makin jelas nih. Yes. Sejuta aja Saweria banyak banget bro. Gue mau ada 10 juta. Gue 10 juta pertama deh. Nah kita udah bertiga nih. Ah gue gak mau. Iya. Misalkan ada yang lebih. Ya udah bang. Dari 5M tadi kan 500 orang. Udah 10 juta, gue ada 50 juta nih. Berarti lo 5 lot. 5 lot. Kan kalau satu lotnya 10 juta. Iya. Gitu. Iya, oke. Kebayang gak? Jelas nih, iya kan? Gue sih akhirnya sekarang udah kebayang nih jelas. Kita tuh gila tuh. Apa-apa dibuka di podcast diumbar kayak gini emang anjir. Gila dia nih. Gue ntar coba kabarin. Kayak gue kenal, gue punya beberapa film pakai aplikasi ini. Dia lo juga bisa invest di situ. Ini bukan beriklan tapi ada gak usah sebutin lah. Jadi kita bisa patungan invest mulai berapa persen. Nah, kita bisa kerjasama sama aplikasi itu. Kita buka lot kita, nanti lo dapetnya berapa persen. Udah dihitungin sama sistemnya, jadi jelas. Kalau jadi buku tahunan kita juga diaudit. Sebulan kita dapetnya berapa, kita laporan apa segala macam. Keuntungan yang didapat sama investor ini berapa gitu. Kan lo bisa juga invest film mulai dari 20-30 juta. Iya. Di aplikasi itu gitu. Nah itu kan sama. Iya. Yang kita lakukan gitu, ya enggak? Tapi ini kita jujur aja, kita tahun keempat udah pindah Kamboja. Kabur. Oh udah mau balik. Pindah Kamboja. Pengembangan bisnisnya talent podcastan, yang konten, merchandising, produk kita, live event. Iya. Ya enggak, production. Government juga kita main ya. Iya, main government konsultan kreatif. Iya. Mau betahak susah. Gitu bagus, jadi banyak pengembangan bisnisnya. Gara-gara 5M betahak susah. Tapi 10 juta satu orang sih untung banget loh, gila. Gini deh. Gak meyakinkan. Gak gini deh. Lo megang BPKB kan? Lo gadein dulu. BPKB-nya disuruh digadein dulu. Udah perasaan kayak pinjol gitu ya. Dulu gua gitu MLM digituin gua. Emang iya bener. BPKB motor gua gadein. Bego. Balik gak? Balik 2 minggu. Balik. Terus untung gua bisa beli BlackBerry balikin BPKB. Tapi lu jualan barangnya jualan kan? Barang dan rekrut orang. Iya, downline loh. Iya. Ada downline-nya berapa? Udah banyak gue. Oh iya. Berarti lu pernah ada success story MLM. Iya, pernah. Pantesan ya jago. Nah, terus di atas gue 2 atau 3, di atas gue leader yang ngebimbing kita
aneh-aneh lah. Jadi yang ke bawah nggak bagus. Berhenti pada di tengah. Padahal kalau dianya amanah kan kaderisasi kan. Kalau MLM tuh masalah pembimbingan dari atas ke bawahnya lagi. Gitu udah punya gue 2 kaki jalan. Dia basicnya udah kuat kayak gitu. Nggak ngecap. Ini kan maksudnya public speaking dalam ini bukan negosiasi. Negosiasi kayak gitu mah. Ada terjadi. Malah itu tanya Mali saksinya kan gue di Mali pernah jadi kakinya. Bukan saksi. Maksud gue saksi gue pernah ada di MLM. Produknya apa? Propolis. Iya. Enak sih. Itu. Bukan CNN itu ya. Bukan. Melianatur dulu gua. Gitu. Ya pantesan dia ini jago tuh nyari-nyari begitu. Ya, udah lah. Bisa sih, Yes. Bisa nih ya. Makin kebayang deh. Kalau 20 juta cuma 250 orang, Bro. DM aja ya langsung. Gila, kalau lu punya duit 50 juta nganggur, cuma 100 orang. 100 orang yang punya 50 juta ya. Lu gini, lu 100 orang beruntung sih. Iya, ada sih. Ada 50 juta buat. Ada banget lah, Bro. Buat apa maksud lu? Gila kita ke perusahaan. Ketemu orang profilnya kayak gimana? Iya. Ya ada 50 juta mah. Iya ya. Ada. Wah ngeri. Ngumpulin. Gila gue malah takut lebih nih. Enggak, gue tuh kadang-kadang kalau kayak gini ya, kalau gue tadi mikirin kayak gitu, balikin deh. Enggak gini deh, yang kira-kira masuk akal dulu ya. Untuk 10 juta nih. 10 juta 500 orang. Nih gue yakin pasti dia dengerin nih. Iya. 10 juta nih. Iya. Langsung aja Cepi. Cepi kayak gak usah lo mention. Dia bantu pasti. Dia tiap bulan dia tuh ngasih makan Mbak Siti tahu. Iya. Bener. Dia kalau dikumpul Cepi udah lebih dari 10 juta ini Pak. Aneh, kita mah nyebut-nyebut aja kayak misalnya Lutfi langsung aja lah. Iya. Kalau Lutfi mah 10 lot lo beli. Masa satu malu lo kalau beli 1 lot. Masa disenggol-senggolin semuanya. Iya, kalau lo cuma beli 1 lot mah. Ya. 10 lot ini mah buat lu juga nanti. Kalau 5 tahun lagi lo nyalonin lagi kan yang di sini yang dukung. Iya bener. Lu parah lu ngomong gitu. Kalau gue mesti Barata. Iya. Iya. Masa bisa ke Amerika Barata? Itu juga tuh. Kita mah yang kira-kira potensial aja kayak misalnya Easy Liverpool. Ya. Easy, nah gini sama ya gue kita mention kita kerja sama dia, kita punya tempatnya, dia pengen bikin coffee shop nih. Oh iya. Jadi lo kan tinggal hitung coffee shop valuasinya berapa, kita berapa, tinggal bagi. Jadi kita nggak usah keluarin modal lagi untuk bikin coffee shop. Best. Story lo ya bikin kopi mulu. Iya gak? Masa gak bikin barang gitu? Ya ini episode ini nyolek-nyolek orang namanya. Gue mah nih, gue mah Irena gue. Ya bini dia dong anjing. Bini dia dong anjing. Duit dia dong. Kitanya juga chipin lagi. Iya. Di luar yang modal emang udah terjadi sampai sekarang. Valuasi dari segitu kita chipin lagi. Kayak gue mau 5 lot gue 50 juta mau gue. Gue emang enggak lah. Lu dari Jepang sih. Iya banyak kan habisnya. Habis banyak Pak. Kita hitung dulu. Mau kita puter. Iya. Ya isi mana ini sebenarnya. Jadi oke. 500 orang. Kita tunggu ya dari nama-nama. Muat layar bioskop muat 500 orang. Udah yang kita sebut-sebut tadi. Kita tunggu DM-nya. Nanti kita bikin rekening baru lagi kan, rekening perusahaan aja. Enggak, bukan rekening perusahaan. Jadi diawasi sama kayak Rekber gitu, kayak Rekber. Aplikasi itu tuh yang mengawasi kita. Semuanya bisa ngecek ya. Kalau lu langsung ke kita kan tingkat kepercayaannya ini bisnis, Bro. Bisnis is business. Jadi kita pakai aplikasi itu, nanti gue coba jajakin ngobrolnya buat ada. Jadi lo diatur oleh sistem itu. Jadi duitnya pun nggak ke kita. Duitnya ke dia dulu nih. Bener nggak dikelola dengan baik? Laporannya gimana apa segala macam. Iya. Tuh dia. Tuh. Jadi ini beneran sistemnya lo investasi. Nah, tapi gak, saran gue 10 juta ya saham dah. Gak usah ke kita. Gue jadi mikir kayak terakhirnya langsung beloknya disuruh ke saham anjing. Saham aja. Tapi kan gak ada bentuknya ya. Oh benar. Kalau ini kan kelihatan. Kalau ini bukan masalah untung rugi, tapi lo berkreasi bersama kita. Misalnya bersamanya. Misalnya kita bikin event gini. Iya tuh. Event gua. Iya. Gitu. Walaupun lo cuman 1%. Lah kan? gue aja sekarang merasa memiliki bank BCA bro. Walaupun cuman berapa lot. Iya. Mentality yang harus kita punya. Iya. Lo udah dengerin Ancur punya gua. Iya. Berapa? 1,2%. Iya. Tapi ada barang kepemilikan. Iya, yang Saweria aja kan itu malah punya mereka 0,00000%. Benar. Jadi kita ini Ancur ini milik kalian juga. Lo miliki dengan nyata lah. Iya.
dan dengan waktu. Keren. Emang sejarah di MLM gak bohong. Tapi kita gak gampang langsung nerima ya kurasi. Oh gitu. Iya dong. Oh iya. Jadi kurasinya gimana? Ntar kita kumpulin dulu kalau lo emang beneran minat, DM apa segala macem, kumpulin dulu. Orang gue juga tahu profilnya. Mau tahu profilnya, speak biar banyak. Ya pokoknya kita tungguin lah. Ya buat Hancur Lesius kalau emang berminat silakan langsung DM aja. Ya lu kalau kita balikin posisinya, ada podcast yang begini kan nggak ada nih podcast yang begini. Nggak ada. Ada podcast yang begini kita pendengar. Mau nggak? Mau gue. Enggak lah. Simis nih. Mau gua. Jangan. Mau. Dimas ikutan, Dimas jadi bos kita bro, investor. Iya benar. Iya nggak? Dimas nggak mau nanti kita rekam nih. Gue investor. Suruh rekam. Enak aja lu rekam sendiri lah. Bikin konten yang bagus. Oke. Kalau kita mendengar, gue sih mau ada podcast yang begini gitu. Mau gua. Ya, sayangnya kan podcast Hancur duluan. Jadi lu yang kesini kita. Iya. Jadi salaman deal. Nice kalau gitu. Sebarkan berita ini sebaik-banyaknya karena ini adalah berita bahagia untuk lu yang ingin memulai bisnis di tahun 2025. Oke, luar biasa. Bayangkan kita maju bersama. Nah kalau gini-gini orang jadi ragu lagi lu mau aja bisa gak usah. Nggak usah ya. Jadi kalau lo udah lagi nyari closingnya aja. Ya kalau gue beneran lo misalkan mau DM ngobrol sama kita, ketemu, kita kumpulin, kita kasih blueprint kita di tahun depan apa aja, plan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan apa aja, jelas, yakin, baru lo taruh duitnya. Kalau enggak DP Angus. Perasaan tadi gak ada obrolan DP. Gak ada obrolan DP. Kok tiba-tiba ada DP nih? Kagak ada. Tapi biar dia tahu juga apa emang plan lo 5 tahun ke depan. Udah punya. Oke. Duit gue dibuat apa aja ntar pengembangan bisnisnya. Udah ada. Iya enggak? Gitu loh. Jadi kayak rugi deh kalau lu enggak mah. Sayang ini cuma 500 orang. 500 orang 10 juta ya? Iya. Ya Allah, 500 orang mah seluruh San Martin Paes itu. Di belakangnya 70.000 orang di Senayan. 500 mah dikit gitu sih. Di GBK selurusan. Ini kawangnya Martin Paes nih. 500 orang tuh dikit gitu. Ya gak sih? Gak tau ya. Gue salah makan analogi kan nih. 500 orang tuh kurang lebih hampir penonton Usmar Ismail. Iya, satu studionya Epicentrum yang gue biasa temui setiap gala premier. Ya segitu ya. Jadi kita tanda tangan MOU-nya bareng-bareng di Epicentrum itu. Hah? Iya, kalau 500 orang kita kumpulin nih dia peresmian kita dengan kalian sebagai 500 orang 5M tuh ya. Iya. Potong sewa studio berapa? Ya itu mah udah kita yang talangin. Emang dari mana? Dari duit podcast Hancur. Iya. Ya udah. Oke, siap. Sebarkan berita Bismillah ya teman-teman ya. Bener, tapi ini kita beneran ini biar kita bercanda-bercanda gini kita serius sebenarnya. Beneran ini. Kalau gitu-gitu jadi. Nah, gue kepikiran kalau video ini nyampe ke Didit Prabowo. Emang kenapa? Kalau tiba-tiba beneran bagus juga nih telepon. Halo, saya Didit Prabowo. Ini dengan podcast Hancur gimana? Ya udah. Suaranya suka kaget-kaget kan. Lah jadi. Ya udah bilangin, iya Mas Didit kenapa gitu. Iya. Oke. Iya. Tapi kalau ada pilihan nih, Mas Didit atau Mas Dito, lo pilih mana yang invest? Yang duluan aja sih gue. Iya. Gue yakin dua-duanya masih muda dan optimis sih. Iya, tapi kalau power sih Mas Didit sih. Iya, tapi kalau Arafi mau nge-backup semuanya dulu sih, kita happy. Balik lagi ke Arafi lagi. Udah ke sono jauh-jauh ke Arafi. Udah kali. Ya udah. Terus ya. Mudah-mudahan dia bisa langsung diterima dengan kepala. Dadah.